Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana. Di video kali ini ya, saya ingin membahas soal CLPTN 4 Kengo Chisiki ya teman-teman ya, Mojigoi. Di soal ini berbeda dengan soal sebelumnya ya. Dari video sebelumnya, ini ada referensi soal lain yang bisa buat teman-teman latih juga ya, untuk persiapan ujian CLPTN 4 bagi yang sedang mengambil CLPTN 4 untuk teman-teman ya. Di sini kita akan belajar dari Kengo Chisiki ya teman-teman. Tertulis Mojigoi 30 menit yang biasanya pada ujian harus diselesaikan dalam waktu 30 menit teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas soal nomor satunya teman-teman ya. Di sini tidak ada furikananya, jadi teman-teman silahkan belajar tipis-tipis ya, mengikuti yang saya ucapkan bisa teman-teman pahami ya, dan teman-teman ingat-ingat. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini kita baca ya. Kyowa totemo titik tes nih. Nah, di sini soal nomor 1 ini sampai nomor 9 ya, kita disuruh untuk mengartikan kanji ini teman-teman ya. Nah, kira-kira kanji ini apa teman-teman? Nah, untuk kanji ini ya, jawabannya adalah tanashikatta des. Kalau diartikan ya, Kyowa totemo tanashikatta des ne, hari ini sangat menyenangkan ya, atau sangat gembira ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya gembira teman-teman ya, atau senang. Untuk nomor 1 itu isokushikata itu sibuk ya, sushikata itu dingin ya, karena shikata itu sedih. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah nomor 3 teman-teman ya. Kemudian kita lanjut untuk nomor 2 ya, watashi wa kono titik ga suki des. Nah, kira-kira kanji ini apa teman-teman artinya teman-teman? Nah, jawabannya adalah aji ya, nomor 4, atau rasa teman-teman ya. Yang artinya kalau kita artikan ya, watashi wa kono aji ga suki des, saya menyukai rasa ini ya teman-teman ya. Ini rasa makanan ya, atau rasa minuman ya, bisa diartikan seperti itu atau disebutkan pada kondisi yang seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk kosakata lain ini artinya apa? Katachi bentuk ya, iro itu warna, dan nio ini bau ya. Dan nomor 2 ini jawabannya adalah nomor 4, yaitu aji teman-teman ya. Terus kita lanjut langsung nomor 3 teman-teman ya. Kita baca kono atari wa chotto titik des ne. Nah, kira-kira kanji ini apa teman-teman? Kamu coba ingat dikit lagi ya. Nah, kanji ini yaitu adalah fubeng, yang artinya ribet ya, atau payah ya. Bukan bubeng, fuheng atau buheng ya teman-teman. Tiga-tiganya ini enggak ada artinya ya teman-teman ya. Alias ini untuk pengecauan saja ya. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah nomor 1, yang artinya kalau kita artikan kono atari wa chotto fubeng desu ne, sekitar sini sedikit ribet ya. Ya artinya bisa ribet dalam birokrasi, semisal di yakuso atau di jalan atau di kehidupan di suatu wilayah ya, bisa diartikan seperti itu atau bisa disebutkan dalam kondisi yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Kita baca yasai o titik kudasai. Nah, ini kanji apa teman-teman? Nah, ini adalah kanji kite ya, nomor 2, yang artinya adalah potong. Kalau kita baca yasai o kite kudasai adalah tolong potong sayur ini. Suatu kalimat perintah ya, untuk memerintah memotong sayur ya teman-teman ya. Nah, kalau nomor 1 itu apa? Tote itu bisa mengambil ya, mengambil gambar, mengambil foto, mengambil barang ya. Kemudian arate itu mencuci ya, bisa mencuci tangan atau mencuci baju ya, mencuci motor ya. Kalau mote itu membawa ya, bisa membawa barang, membawa sesuatu ya. Nah, kalau kanji ini artinya kite ya teman-teman, dalam hiragananya ya kite ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah nomor 2, yaitu kite. Kemudian lanjut kita nomor 5 ya.
Hayashi sang titik wa minna kimasta. Nah, kanji ini apa teman-teman? Ini kanji keluar ya. Ya, kalau dicari jawabannya adalah yaitu nomor 4, yang artinya selain ya, atau di luar ya, di luar itu ya. Kalau diartikan Hayashi sang igai wa minna kimasta, ya, selain Hayashi sang semuanya sudah datang ya. Jadi ketika di sini mungkin lagi ada pertemuan atau rapat ya, yang lainnya udah datang ya, cuman yang belum datang ini Hayashi sang, itu makanya igai teman-teman ya, yaitu nomor 4. Yang selainnya itu salah teman-teman ya. Oke, lanjut langsung saja nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini kita baca Madokara suto titik o mite masta. Kira-kira apa teman-teman kanji ini? Nah, kanji ini adalah kumo ya, atau asap, yang kalau dibaca diartikan ya Madokara suto kemurio mite masta, terlihat terus secara terus menerus asapnya dari jendela teman-teman ya. Kita bisa artikan dari belakang ya, terlihat secara terus menerus asap dari jendela ya. Ya mungkin ada kebakaran atau lagi sedang masak ya, mengeluarkan sebuah asap gitu ya, keluar dari jendela. Jadi jawabannya adalah nomor 3, kumo. Yang 1, 2, dan 4 itu salah teman-teman ya. Hoshi itu bintang, Yuki itu salju ya, sore itu langit ya. Jadi jawabannya adalah salah, karena kanji ini adalah kanji kumo teman-teman ya. Kemudian lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita baca sono tensawa titik desyo. Nah, ini kanji apa teman-teman? Nah, ini adalah kanji nomor 4 ya, kyuko, yang artinya ekspres. Nah, yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu salah teman-teman ya, karena Q-nya sama ko-nya itu panjang ya, ada U-nya, terus kemudian O-nya itu juga ada, ko-nya itu juga ada U-nya ya. Jadi yang benar adalah nomor 4. Nah, yang kalau kita baca itu sono tensawa kyuko desyo, tensa itu ekspres loh gitu ya. Jadi bisa diartikan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 8 teman-teman. Nomor 8 kita baca korewa titik kudasai. Jawabannya adalah ususanaide ya. Ini tuh kanji ususanaide ya, yang artinya pindahkan, cuman karena ini ada bentuk nai, jadi kita jangan ya, ada perintah tolong jangan pindahkan ini ya, ini tolong jangan dipindahkan ya. Untuk yang lainnya itu nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 itu salah jawabannya teman-teman ya, karena kanji ini adalah ususu ya, yang kalau bentuk negatif dan perintah jangan itu sebelum lainnya dikasih bentuk A ya, ususanaide bukan utsusu. Jadi sampai nomor 2. Kemudian lanjut ke nomor 9 ya. Di nomor 2 ini sono ikeng niwa titik des. Nah, kira-kira kanji apa ini teman-teman? Yang kanji belakang ini hang ya. Nah, yang kanji depan ini hang, yang kanji belakang ini tai. Yang mana jawabannya adalah nomor 1, yaitu hangtai. Sono ikeng niwa hangtai des, yang artinya ikeng, sono ikeng niwa hangtai des. Ini dilihat dari sebelah sana ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut teman-teman ya, nomor 10. Nah, di sini nomor 10 sampai nomor 15 ya. Kita kebalikan dari nomor 1 sampai 9, yaitu mengkanjikan furigana ya teman-teman ya. Ya, artinya mengajikan furigana. Kita langsung saja nomor 10 ya.
kuroi kutsus taga haushi desu. Nah, kuroi itu hitam ya. Nah, kuroi itu kanjinya seperti apa teman-teman? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Jadi untuk jawabannya adalah nomor 2 ya. Itu kanji kuroi hitam. Yang artinya saya ingin sepatu yang warna hitam. Ya, artinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Natsuyasumi no keikaku wa mada kimatteimasen. Natsuyasumi no keikaku wa mada kimatteimasen. Kira-kira keikaku ini kanjinya yang mana, teman-teman? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Nah, jawabannya adalah nomor 3 ya. Yang artinya rencana. Kalau kita artikan secara menyeluruh, yaitu rencana liburan musim panas masih belum ditentukan ya. Rencananya kemana itu masih belum ditentukan atau belum dipastikan ya, mau kemana-kemananya, atau liburan ya, atau jalan-jalan ya, atau pergi ke luar negeri misalnya. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Kemudian nomor 12, kita langsung saja baca. Watashi wa ishani naritai desu. Nah, isya ini kanjinya seperti apa teman-teman? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Nah, jawabannya adalah nomor 4, yang artinya itu dokter ya. Kalau kita artikan secara menyeluruh, artinya saya ingin menjadi dokter, seorang dokter ya. Saya ingin bercita-cita menjadi seorang dokter. Nah, kanji nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu salah ya. Bukan, ininya i-nya udah benar ya. Untuk nomor 2-nya i-nya udah benar, untuk kanji belakangnya itu salah ya. Nah, untuk nomor 3 i-nya salah, untuk belakangnya udah benar ya. Jadi yang benar adalah nomor 4, Isa ya. Kemudian lanjut untuk nomor 13 ya. Watashi no yoru kasukuto tikakemas. Yoru kanjinya yang mana teman-teman? Yoru ya. Yaitu kanjinya yang nomor 1. Yang artinya kalau kita artikan malam ya. Astano yoru kasukuto tikakemas. Besok malam saya akan keluar bersama keluarga ya. Atau ini bersama ya. Jadi besok malam saya akan keluar bersama keluarga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau nomor 2 ini hiru, kanji hiru. Nomor 3 ini kanji sore ya. Nah, kalau nomor 4 ini kanji pagi ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 14 teman-teman ya. Nah, nomor 14 ini kita baca kasao kaste kudasai. Nah, kaste ini apa kanjinya ya? Kaste ini kanji yang mana menurut teman-teman ya? Kanjinya adalah nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3 sama nomor 1 itu hampir mirip ya, tapi ada perbedaan pada silangan di atasnya ya. Itu ada lebihan sedikit, diceretin ya, di garisnya lebih sedikit menyilang gitu ya, berbeda dengan nomor 1 ya. Jadi jangan terkecoh dengan soal yang seperti ini teman-teman. Teman-teman dipastikan sudah hafal kanjinya ya, dan sudah hafal garis-garisnya, walaupun masih kepayang-payang ya. Jadi ini jawabannya adalah nomor 3, yang artinya tolong pinjemin saya payung ya. Tolong pinjemin saya payung. Kemudian kita lanjut nomor 15. Astawa sakano si ai garimas. Nah, si ai ini untuk nomor 15 dari pilihan yang di bawah, buat teman-teman jawabannya yang mana? 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah nomor 4 ya. Itu si ai. Ini kanji si ai nomor 4 teman-teman ya. Untuk nomor 3 itu salah, kanji belakangnya itu salah. Untuk nomor 2 itu salah, kanji depannya ya. Nah, untuk nomor 1 itu salah semua ya. Kalau nomor 1 ya salah semua ya. Jadi yang benar adalah nomor 4. Astawa sakano si ai garimas. Besok ada pertandingan sepak bola. Si ai ini artinya pertandingan teman-teman ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi astawa sakano si ai garimas. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya teman-teman. Nah, di halaman berikutnya ini kita disuruh untuk memasukkan kata ya.
ke dalam sebuah kalimat supaya menjadi benar ya. Langsung saja ya, ini sampai nomor 25 teman-teman ya. Kita langsung saja baca untuk nomor 16. Satu sangga kegao stato kite minat titik si masta. Nah, ini apa teman-teman kira-kira? Satu sangwa, saya mendengar dia terluka ya. Dan semua orang itu kenapa ya? Si masta ya, kenapa? Satu simpai, dua kekeng, tiga sitsurai, empat ojiki. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Nah, untuk nomor 16 ini jawabannya adalah nomor 1 simpai, yang artinya adalah khawatir ya. Untuk nomor 2 ini salah karena artinya pengalaman. Kemudian nomor 3 itu salah, sitsurai yang artinya permisi ya. Yang nomor 4 juga salah, ojiki yang artinya hormat ya. Jadi untuk nomor 16 ini jawabannya adalah simpai. Yang bila kita artikan secara keseluruhan yaitu satu sangwa, saya mendengar dia terluka dan semua orang itu merasa khawatir ya dengan satu sang ini terluka. Baik, kita lanjut nomor 17. Watashi ni wa sorai kashu ni Naruto iyu titik ga arimasu. Ya, yang artinya saya untuk masa depan nanti saya ingin watashi ni wa sorai kashu itu apa teman-teman? Kashu itu penyanyi ya. Watashi ni wa sorai kashu ni Naruto yu titik arimasu. Di masa depan nanti saya ingin ya titik menjadi seorang penyanyi ya. Nah, kira-kira ya, kata yang cocok dimasukkan ke dalam sebuah kalimat ini adalah apa? 1 kesiki, 2 yume, 3 omoide, 4 sewa. Yang cocok adalah nomor 2 ya teman-teman ya, yaitu yume yang artinya impian ya, mimpi atau impian, sebuah cita-cita ya, cita-cita ya. Nah, selainnya itu salah. Kesiki ini pengalaman ya, omoide ini kenangan, sewa ini bantuan ya. Jadi yang benar adalah nomor 2 yaitu yume. Kalau diartikan secara keseluruhan, watashi ni wa sorai kashu ni Naruto yu yume ga arimasu. Saya ketika berbicara masa depan nanti, saya ingin menjadi seorang penyanyi ya. Bisa diartikan seperti itu juga ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 18. Nah, 18 ini kita baca risang mo kong dono pati ni titik kite kudasai ne. Tolong datang titik di pesta risang kali ini ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? 1 hijoni, 2 sehi, 3 jubung, 4 itsumo ya. Jawabannya adalah nomor 2 ya teman-teman, sehi. Ingin sekali ya. Jadi kalau hijoni ini darurat, kalau 3 ini jubung cukup, kalau 4 ini selalu ya. Jadi yang benar adalah nomor 2. Yang kalau diartikan tolong datang dengan sangat ya, dengan sangat diusahakan ya ke pestanya risang yang kali ini ya, pestanya risang yang kali ini ya. Jadi mohon ya, ada perasaan mohon untuk datang di pestanya risang pada pesta yang kali ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 19 ya teman-teman, yang kita baca korekara kikai no sukai katao titik si maskara yoku kite kudasai. Nah, jawabannya adalah korekara kikai no sukai katao titik si maskara yoku kite kudasai. Nah, mulai sekarang saya akan caranya mesin ya. Oleh karena itu dengarkan baik-baik ya. Nah, jawabannya adalah 1 jumbi, 2 rio,
3 set sumai 4 sesang. Jawabannya adalah nomor 3 ya teman-teman ya, itu set sumai. Menjelaskan yang bila diartikan secara keseluruhan, kita bisa mengartikan mulai sekarang karena saya akan menjelaskan cara penggunaannya mesin ya, cara penggunaan mesin. Jadi tolong dengarkan baik-baik ya, karena kalau kita udah mau menjelaskan tapi nggak didengar secara baik-baik, takutnya nggak paham. Jadi jawabannya itu nomor 3. Nomor 1 itu artinya apa? Cumbi itu persiapan, Rio menggunakan ya, sesang ini produksi ya. Tapi jawabannya adalah nomor 3 yang cocok untuk nomor 19 ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 kita baca haga waroinode titik mono tapi lare maseng ya. H itu gigi ya, karena giginya nggak enak ya, titik tidak bisa makan, titik tidak bisa makan sesuatu ya. Jadi kira-kira apa ya, sesuatunya apa yang nggak bisa dimakan ya? Jadi adalah jawabannya nomor 2 ya, katai atau yang keras. Karena giginya sakit jadi tidak bisa makan yang keras-keras ya. Kalau nomor 1 itu salah, kipis itu tegas ya. Nomor 3 itu hayai cepat, fukai itu dalam ya. Jadi yang cocok itu nomor 2 yang artinya keras. Karena giginya sakit jadi tidak makan yang keras-keras ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 21 teman-teman. Morisang o ya, morisang o tetoni titik 3 ikanaito iwaremasta. Pada date-nya Morisang dikatakan harus datang ya. Date apa ya? Jadi kira-kira mana teman-teman ya? Nomor 1 sasai masta, nomor 2 sutai masta, nomor 3 amaisi masta, nomor 4 sukaisi masta ya. Jadi jawabannya adalah menurut teman-teman apa ya? Benar, jawabannya adalah nomor 1 sasai masta ya teman-teman, yang artinya mengajak ya. Morisang ote toni sasai mastaga ikanaito koremasta. Saya diajak ngedet ya, jalan bareng sama Moriasang ya. Dia mengatakan harus mau ya, harus pergi bareng ya, harus mau untuk pergi bareng sama dia ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut, watashi no musuko wa ichineng de go titik kurai seiga takaku narimashita. Adik laki-laki saya ya, dalam 1 tahun itu kira-kira tinggi badannya naik 5. Nah 5 itu apa ya? Nomor 1 gram, nomor 2 bang, nomor 3 geng, nomor 4 senci. Nah jawabannya adalah nomor 4 ya teman-teman. Ini mudah ya teman-teman ya. Ya kalau diartikan secara menyeluruh ya, adik laki-laki saya dalam 1 tahun itu dia tumbuh kurang lebih, tinggi badannya naik ya, tumbuh kurang lebih 5 cm ya. Kalau nomor 3 itu salah geng ya, kalau nomor 2 juga salah, nomor 1 juga salah gram ya. Jadi yang benar adalah nomor 4 teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 23. Nah nomor 23 itu kita baca omise de sangdai no pasokon o titik ichiban karui pasokon o erabimashita. Nah di toko lantai 3 ya, pasokong, di toko lantai 3 pasokong ya, yang paling ringan memilih laptop ya, memilih laptop yang paling ringan ya. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Nah jawabannya adalah nomor 3 ya, kurapete ya, yang artinya membandingkan. Omisite sang daimo pasokong o kurapete ichiban kari pasokong o erabimashita. Artinya saya memilih pasokong yang paling ringan dari perbandingan laptop dari lantai 3 toko ya, atau dari lantai 3 toko, atau seperti ini, atau laptop dari lantai 3 toko
Setelah saya bandingkan, saya memilih laptop yang paling ringan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau nomor 1 itu salah ya, kata Sukete itu membereskan, Kaswete itu menghitung, Harate itu membayar ya. Jadi yang benar adalah nomor 3. Kemudian kita lanjut ya, nomor 24 ya. Nanti nomor 24 ini kita baca, Tanaka sang no ie no tenki ga suite imasen ne, Tanaka sang wa titik no yo desu. Nanti rumahnya Tanaka sang lampunya mati ya. Terus Tanaka sang wa titik, sepertinya Tanaka sang itu apa ya? Nah, 1 uso, 2 ciu, 3 cushi ya, 4 rusuh ya. Jawabannya adalah rusuh ya, yang artinya tidak di rumah ya. Kalau uso itu bohong, kalau ciu itu bebas, kalau cushi itu batal ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Kalau diartikan, lampu rumahnya Tanaka sang, lampunya mati, sepertinya Tanaka sang sedang tidak di rumah ya. Jadi artinya seperti itu ya teman-teman. Ini kita lanjut ke nomor 25. Heya no kaki yo sakashite imasu ga mada titik. Saya mencari kunci kamar ya, tapi belum. Nah, belumnya itu belum apa ya? Mitsukarimasen, 2 sukamaemasen, 3 shirimasen, 4 sawarimasen. Nah, jawabannya adalah 1 ya, mitsukarimasen, itu belum ketemu. Saya sedang mencari kunci kamar, tapi sekarang belum ketemu ya. Sampai sekarang belum ketemu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu salah ya teman-teman ya. Artinya ya, sukamaemasen ya tidak menggunakan ya. Nomor 3 shirimasen tidak mengetahui ya. Nomor 4 sawarimasen tidak menyentuh. Itu yang benar adalah nomor 5 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 26 ya. Nanti nomor 26 ini kita disuruh untuk mencari persamaan ya. Mencari persamaan dari contoh yang di atas ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Di nomor 26 ini kita baca, Ototo wa kissaten de arubaito shite imasu. Nah, yang artinya adik laki-laki saya dia bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi ya. Kisateng itu kedai kopi ya. Kita cari persamaan yang mana dari jawaban nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 1, ototowa kisateng de mateimasu, menunggu, itu salah ya teman-teman ya. Mateimasu salah, menunggu. Terus kemudian nomor 2, ototowa kisateng de hatarete imasu. Nah, ini benar teman-teman ya. Kita langsung saja. Nomor 2 itu benar. Nomor 3 itu salah ya. Nomor 3 itu kohio inong dimas. Nah, itu bukan ya, dia bukan minum kopi, tapi dia aruba itu atau bekerja paruh waktu ya. Kemudian nomor 4, kisateng de tomodachito aneste imas, dia sedang berbicara, itu juga salah teman-teman ya. Yang benar adalah hataraite imas, sedang bekerja. Dan kita lanjut ya di nomor 27 teman-teman. Nah, di nomor 27 kita baca, watashi wa suei ga sugi desu. Suei itu apa? Suei itu berenang ya. Berenang ya, atau swimming ya. Kita cari jawaban yang benar adalah watashi wa hasiru no ga sugi desu. Hasir itu berlari ya. Jadi salah. Untuk nomor 2, watashi wa oyoku no ga sugi desu. Nah, oyoku ini benar teman-teman. Oyoku ini juga berenang ya. Tapi dia asalnya dari kata kerja ya, oyokimas ya. Tapi dia setikan kata benda, nah, jadi oyoku ya. Kemudian nomor 3 itu gohango taberu no ga sugi desu. Ini salah ya, bukan makan nasi ya. Suwe ini bukan makan nasi ya. Terus kemudian nomor 4, hongo yomu no ga sugi desu, bukan juga membaca buku ya teman-teman ya, tapi adalah berenang ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2, yang artinya saya suka berenang teman-teman ya. Dan terlanjut ke nomor 28. Nomor 28 ini kita baca, Suryo kite bikkuri shimashita. Setelah saya kaget mendengar suara itu ya. Bikkuri shimashita itu kaget ya teman-teman ya.
Itu jawabannya apa ya, yang sama dengan Bikurimashita. Waraimashita itu tertawa, Komarimashita itu susah ya, Korimashita itu marah, Otorokimashita itu kaget atau kaget ya, bukannya kaget ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Soreokite otoroite mas otorokimashita. Saya kaget mendengar suara itu ya. Ini jawabannya adalah nomor 8 teman-teman ya. Dan kita lanjut ke nomor 29. Hito wa utsukushi desu ne. Orang itu cantik ya, atau ganteng ya. Nah, itu jawaban yang sama itu apa teman-teman, sinonimnya ya. Jawabannya adalah kita cari hito wa kirei desu ne. Wah, ini udah langsung ketemu teman-teman ya. Jawabannya adalah kirei ya, atau cantik atau ganteng ya. Orang itu ganteng ya, orang itu cantik ya. Jawabannya adalah nomor 1. Kemudian nomor 2, hito wa genki. Genki ini sehat ya. Kemudian omoshiro ini menarik, waka itu muda. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 1 teman-teman ya, yaitu kirei ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 30 ya. Kono kuni wa komayo yunyu shite imasu. Nah, yunyu itu apa? Yunyu itu impor ya teman-teman ya. Jadi beras impor, negara ini mengimpor beras ya. Jadi sebuah negara itu mengimpor sebuah beras ya. Nah, yang sama itu apa? Yang sama itu kita baca kono kuni wa komayo hoka no kuni ni uteimasu, menjual. Nah, bukan menjual ya. Nah, kita cari lagi kono kuni wa komayo hoka no kuni kara morateimasu. Nah, ini sedikit benar ya. Tapi bukan menerima ya, melainkan beli ya. Kono kuni wa komayo hoka no kuni kara kateimasu. Nah, ini benar teman-teman. Teimas ya. Teimas, maaf teman-teman ya. Bedanya apa sama nomor 1? Dibeli oleh negara ini ya. Bedanya adalah partikelnya, pakai ini sama pakai kara teman-teman. Jadi yang benar adalah nomor 3 ya teman-teman ya. Kono kuni wa komayo hoka no kuni kara uteimasu. Negara ini menjual kepada negara lain, menjual beras kepada negara lain, yang artinya seperti itu teman-teman. Nomor 4 itu juga salah teman-teman ya. Kateimasu bukan hanya sebatas memberi ya, tapi juga ada perdagangan di situ ya, antara penjual dan pembeli. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut ke nomor 31 teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh menggunakan kosakata ya, kosakata yang benar dan diterapkan dan dirakit ya untuk sebuah kalimat teman-teman, untuk menjadi kalimat yang benar ya. Kita coba baca saiking ya. Saiking itu artinya akhir-akhir ini ya. Kita cari kata-kata yang cocok untuk dipadukan dengan kata-kata saiking ini ya, atau akhir-akhir ini ya. Dalam saja nomor 1, saiking ryo riga kita node ishoni tapemashou. Akhir-akhir ini karena masakannya udah jadi ya, mari kita makan ya. Nah, ini salah teman-teman ya, nggak nyambung ya. Kemudian itu nomor 2, saiking sugudai oteste kudasai. Akhir-akhir ini saya mengumpulkan PR. Kok masa akhir-akhir ini ya, jadi bukan juga ya, nggak cocok juga ya, pakai saiking nggak cocok ya. Jadi, terus kita coba yang lain, kimura-san wa saiking kekkon shita sou desu. Nah, ini lumayan benar teman-teman. Jadi kita baca nomor 4, saiking tensa ga kimasu kara isoide eki ni ikimashou. Nah, ini salah ya. Saiking tensa ga kimasu kara ya, kok akhir-akhir ini tensanya datang ya, maksudnya sebelum-sebelumnya masa nggak datang ya. Jadi bukan nomor 4 ya. Terus kita baca lagi nomor 3, kimura-san wa saiking kekkon shita sou desu. Kimura-san wa akhir-akhir ini sepertinya sudah menikah. Nah, ini cocok teman-teman ya. Jadi untuk nomor 31 jawabannya adalah nomor 3 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 32 ya. Oto yang artinya
suara ya. Nah, artinya suara ya. Kita cari kata-kata yang cocok untuk dirakit dalam sebuah kalimatnya. Nomor 1, radio no oto ga oki no de mosukoshi chisaku shite kudasai. Nah, ini udah benar ya teman-teman ya. Karena suara radionya itu keras, besar ya, tolong kecilin lagi ya suaranya ya. Ini udah benar teman-teman. Kita baca dulu ya nomor 2, 3, dan 4 ya. Nomor 2, nihongo no oto ga chousu naritai no de mainichi takusang anashimasu. Ini salah ya. Bukan nihongo, bukan suara nihongo ya, tapi bahasa, tapi percakapan ya. Tapi ini kok suara ya. Ini salah juga ya. Kemudian nomor 3, mise no hito ni oki na oto de yume o yobaremashita ya. Jadi ini salah ya, bukan pakai oto de ya. Nama o yobaremashita ya. Mise no hito ni oki na oto de nama o yobaremashita, memanggil nama orang dewasa dengan suara yang ini bukan otode ya, yang jelas ini nggak nyambung ya teman-teman ya. Kemudian nomor 4, Suzuki Sangga kita de yume na oto hite kuremashita. Nah, ini Suzuki Sangwa memainkan gitar dengan lagu yang terkenal ya, menyanyikan lagu kepada saya dengan lagu yang terkenal ya. Tapi ini harusnya bukan oto, bukan suara ya, tapi lagu ya. Saya aja langsung ngomong lagu ya, Yumena lagu ya, lagu yang terkenal, bukan lagu ya, bukan suara yang terkenal ya. Jadi nomor 4 salah. Yang benar adalah nomor 1 teman-teman jawabannya yang tadi ya, yaitu radio no oto ga oki no de mosukoshi chisaku shite kudasai. Karena suara radionya besar, tolong diperkecil lagi suaranya ya teman-teman ya. Mari kita lanjut ke nomor 33 teman-teman. Kita baca Kengaku ya. Kengaku yang artinya apa teman-teman? Kengaku itu kunjungan ya teman-teman ya. Kita baca langsung. Kabangga oshinode tepato ni itte kengaku shimasu. Karena saya ingin tas, saya pergi untuk mengunjungi Tepato, sebuah departemen ya, atau pasar ya. Nah, kunjungan di sini bukan untuk membeli atau bertransaksi ya, tapi untuk sebuah diskusi ya dalam pekerjaan atau bisnis gitu ya. Jadi nomor 1 itu salah ya. Kemudian nomor 2, wakaranai kanji wa chisode kengaku shite kudasai. Nah, nomor 2 yang artinya karena ada kanji yang tidak tahu ya, tolong kunjungi kamus. Masa kunjungi kamus ya? Ini juga salah ya, tapi mencari ya harusnya ya, bukan kengaku ya. Jadi nomor 2 salah. Kemudian nomor 3, senpai atau motachito kojo kengaku shimashita. Nah, itu nomor 2 benar teman-teman ya. Senpai dan teman-teman yang lain mengunjungi sebuah pabrik ya. Nah, ini bisa jadi baru pertama kali kerja, kemudian melakukan kunjungan ya untuk observasi ya ke tempat kerja yang nantinya menjadi tempat pekerjaan dia ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Kita baca dulu nomor 4, maibang terebide yusho kengaku shite masu. Setiap malam saya mengunjungi berita televisi. Nah, ini salah teman-teman, bukan mengunjungi ya, tapi menonton ya. Menonton juga bisa ya, jadi nggak usah pakai kengaku. Itu jawabannya adalah nomor 3. Kemudian kita lanjut ya, nomor 34 teman-teman. Kasaru ya. Nah, kasaru itu artinya menghiasi ya, atau sebuah ornamen ya, hiasan ya. Kita cari ya kalimat yang cocok untuk kasaru ini. Yamada sensei wa testo no oshirase o kyositsu ni kasarimasu. Nah, Yamada sensei ya, guru Yamada menghiasi kelas dengan pengumuman tes. Nah, nggak nyambung ya teman-teman ya, masa menghiasi kelas dengan pengumuman tes ya.
Kemudian kita lanjut nomor 2. Oke aku sangga kimaskara hiyani hanao kazarimas. Nah ini benar teman-teman, karena ada tamu yang akan datang, saya menghiasi kamar dengan bunga. Nah ini benar teman-teman. Kita baca nomor 3. Tenki ga warinode sentaku mono wa uchi no nakani kazarimas. Karena cuacanya jelek, saya mencuci baju di tengah dalam kamar ya. Itu bukan menghiasi ya, tapi mengeringkan mungkin ya, bukan menghiasi ya. Kemudian nomor 4. Kochi no earkon wa tonari no hiya no kabe ni kasate kudasai. AC yang sebelah ini tolong hiasi di tembok yang sebelah kamar sana ya. Ini bukan menghiasi ya, tapi dipindahkan mungkin ya, bukan menghiasi. Jadi yang benar adalah nomor 2 teman-teman. Oke aku sangga kimaskara hayani hanao kazarimasho. Karena akan ada tamu datang, ayo kita menghiasi kamar dengan bunga ya teman-teman. Oke lanjut kita nomor 35. Koji yang artinya adalah konstruksi teman-teman ya. Haga itakata node karena kakinya sedang sakit. Haisha de koji shite marimashita. Karena kakinya sedang sakit, saya menerima konstruksi dari dokter gigi. Ya itu salah teman-teman ya, bukan nomor 1 ya. Dan nomor 2. Kono seta wa furui desu ka kochi shite shutoki mas. Karena seta ini sudah lama, kita konstruksi kemudian datangkan. Ya itu salah teman-teman ya, bukan itu maksudnya ya, konstruksi ya. Kemudian kita nomor 3. Hong dan naga kawarete shimata node, karena rak bukunya sudah rusak ya. Kochi yoshimashita, kita konstruksi ya, kita bangun ulang ya, bukan ya, karena kochi ini untuk bangunan teman-teman ya. Kemudian kita baca lagi. Konomichi wa kochi o shite iru node torimasen. Karena jalan ini karena ada perbaikan ya, ada konstruksi, kita tidak bisa melewatinya ya. Jadi nomor 4 ini benar teman-teman jawabannya ya. Jadi yang benar adalah nomor 4 ya, untuk koji ini ya. Oke ya, mungkin pembahasan Mojiko ini untuk CLPTN 4 sudah selesai sampai nomor 35. Dan nanti kita akan lanjut ke soal popo selanjutnya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semua yang sedang belajar bahasa Jepang dan sedang mencapai sebuah target ya untuk lulus bahasa Jepang level 4, bisa latihan dengan video saya ini, video latihan CLPTN 4 ya. Teman-teman tinggal nonton ya dan kerjakan, kemudian latih terus menerus supaya hafal dan mengerti ya caranya. Semoga teman-teman bisa lolos dan bisa belajar bahasa Jepang dengan baik. Oke, mungkin seperti itu saja, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Bila tahu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.